pelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi pelajaran sejarah Pancasila di mata pelajaran PPKN. Nah, ada yang udah tahu bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila? Simak video kali ini ya. Anak-anak, sekarang waktunya kita masuk pada materi sejarah lahirnya Pancasila. Anak-anak perlu menggarisbawahi poin-poin penting dari peristiwa sejarah lahirnya Pancasila. Yang pertama adalah Perjanjian Kalijati. Yang kedua, Janji Koiso. Kemudian Piagam Jakarta. Poin penting yang kedua adalah peristiwa BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI. Poin ketiga adalah tokoh perumus dasar negara. Dan yang terakhir adalah tanggal-tanggal penting dalam sejarah lahirnya Pancasila. Poin-poin penting dari peristiwa sejarah lahirnya Pancasila pasti akan muncul di dalam soal-soal yang akan kalian kerjakan nanti. Mari kita mulai belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pada awalnya, Belanda yang sebelumnya menduduki wilayah Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal itu disebabkan Jepang tergabung dalam blok poros sedang terlibat perang Pasifik di blok sekutu. Belanda merupakan salah satu negara yang tergabung dalam blok sekutu. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Sehingga hal ini melemahkan kekuatan sekutu. Dengan cepat, Jepang mengalih ambil wilayah jajahan sekutu di Asia termasuk Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Maka dimulailah masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selama sekitar 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang menyebabkan banyak sekali penderitaan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa diberi makan layak dan tanpa upah. Nah, pekerjaan ini disebut dengan kerja paksa pada masa penjajahan Jepang atau disebut dengan romusa. Sehingga dengan hal ini rakyat Indonesia mengalami kemunduran dan mereka harus melawan penjajah Jepang demi kemerdekaan Indonesia. Dimulailah perlawanan-perlawanan kecil dari beberapa pulau, yaitu Pulau Aceh, Tasikmalaya, dan Indramayu, dimulai pada tahun 1942. Pada tahun 1944, perlawanan terus terjadi, tetapi belum terlihat kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Nah, dengan hal inilah sehingga Jepang memberikan sebuah janji yang disebut dengan Janji Koiso. Pada tahun 1945, Janji Koiso tentang memberi kemerdekaan Indonesia di kemudian hari dibuktikan dengan membentuk BPUPKI sampai pada pembentukan PPKI. Janji Koiso diberikan oleh Kuniaki Koiso atau Perdana Menteri Jepang yang terkenal dengan janjinya, yaitu Janji Koiso itu tadi. Nah, isi dari Janji Koiso adalah yang pertama, bendera merah putih diizinkan untuk berkibar di kantor-kantor. Yang kedua, bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi. Dan yang ketiga, Jepang memberi janji kepada rakyat Indonesia, yaitu untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Janji ini diucapkan
oleh Kuniaki Koiso di depan sidang parlemen Jepang. Janji ini kemudian terkenal dengan sebutan Janji Koiso. Dan isi Janji Koiso adalah Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Setelah terbitnya Janji Koiso, kemudian lahirnya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, pembentukan ini disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Anak-anak harus menggarisbawahi bahasa Jepang dari BPUPKI, yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Tugas BPUPKI adalah melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang, terdiri dari 60 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang berasal dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso. Selanjutnya, setelah pembentukan BPUPKI, kemudian dilangsungkan sidang resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini bertujuan membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara yang disepakati oleh sidang tersebut adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun pelopor-pelopor yang memberikan gagasan tentang rumusan Pancasila terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Profesor Muhammad Yamin, yang kedua Profesor Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Gagasan rumusan 5 asas dasar NKRI yang dirumuskan oleh Profesor Muhammad Yamin tahun 29 Mei, tanggal 29 Mei tahun 1945, yang pertama adalah peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Gagasan rumusan 5 asas dasar NKRI oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Kesinambungan lahir batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 mengungkapkan gagasan rumusan 5 asas dasar NKRI yang beliau beri nama Pancasila, yaitu yang pertama, 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI yang pertama, BPUPKI mengalami masa reses persidangan atau periode jeda atau istirahat selama 1 bulan. Sebelum mulai masa reses, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Nah, panitia inilah yang dinamakan Panitia 9. Ketua dari Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno. Tugas dari Panitia 9 sendiri adalah mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Sidang Panitia 9 dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 bertemu untuk melaksanakan sidang tidak resmi yang dihadirkan oleh 38 orang anggota BPUPKI. Isi dari sidang tanggal 22 Juni 1945 yaitu berisi tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hasil dari sidang tersebut
yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian dilangsungkan sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua untuk mengesahkan hasil rancangan dasar negara NKRI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, ini adalah naskah Piagam Jakarta yang sudah dibahas oleh Panitia 9 dan disahkan pada sidang kedua BPUPKI. Setelah dasar negara dimatangkan dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar NKRI setelah merdeka. Dasar negara tersebut adalah Pancasila. Isi dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter berisi pembukaan Undang-Undang 1945 dan Dekrit Presiden. Setelah dasar negara NKRI disahkan, BPUPKI dibubarkan dan tugasnya digantikan oleh PPKI. Rancangan dasar NKRI yang terdapat dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah terbentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas dari PPKI sendiri adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI juga merubah dasar negara sila pertama di dalam Piagam Jakarta, yaitu merubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan masyarakat wilayah timur Indonesia umumnya bukan penganut agama Islam. Nah, akhirnya sidang pertama PPKI mengesahkan dasar negara Indonesia yang berupa Pancasila. Pengesahan ini dilakukan sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila hingga kini menjadi dasar negara Indonesia dan dibawakan di dalam setiap upacara kemerdekaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran PPKN materi sejarah lahirnya Pancasila sudah selesai. Ustazah harap anak-anak bisa belajar lagi dari sumber-sumber yang lain. Dan jangan lupa ya dikerjakan tugasnya yang sudah Ustazah upload di aplikasi Moodle. Jangan lupa jaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.